Jumlah korban meninggal dunia ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini jadi 14 orang dan 49 korban masih belum ditemukan. Kita bersama, ayo kita gotong royong. Karena ini pihak korban, Pak. Oh tidak bisa, kita pengennya semua ayo kerja. Alat berat, Mas. Iya, bareng-bareng, nggak apa-apa. Alat berat khawatirnya nanti kalau keselamatan sampai lebih baik. Kami sudah sampai kita ganti semuanya. Udah kami tahu. Tahu Pak dari berapa hari Pak dari anak. Coba ayo kenakan kaki Pak. Coba deh Pak. Coba deh kaki kontrol kaki. Ayo udah ayo Pak. Firmankan Pak. Menurut saya jangan dikoplak kaki. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Pemirsa, total 14 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara 49 korban lainnya belum berhasil dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis perkembangan evakuasi korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 49 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 9 diantaranya belum teridentifikasi. Sementara 49 korban belum ditemukan dan 118 orang selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut tim SAR terus berupaya optimal mengevakuasi korban yang terjebak. Begitu pula dengan tim identifikasi Polri yang terus bekerja maksimal. Pendataan dari keluarga korban. Dari hari pertama sampai hari kelima. Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 ini 100% seperti itu Pak? Nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118 ya. 118 itu 103 itu yang selamat. Tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Pairus. Itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi, itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain. Ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Pairus itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya, ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya, 5.
Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh. Jangan mengulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah. Masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49. Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu. Ya, nggak tahu. Gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada foto-fotonya. Salah seorang petugas penyelamat membagikan momen evakuasi korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisinya ini Haikal ada di sebelah sana, sebelah kiri lagi. Ada di sebelah sini. Salah satu petugas membagikan rekaman saat ikut mengevakuasi para korban yang terjepit reruntuhan bangunan musola Ponpes yang ambruk. Proses evakuasi berjalan penuh risiko karena struktur bangunan bisa kembali roboh sewaktu-waktu. Selama 24 jam, petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi para korban. Momen dramatis ini menggambarkan perjuangan petugas yang berjibaku demi menyelamatkan para santri dari musibah tersebut. Al-Fatih. Oh Wahyu, ya Roti ya. Kondisinya ini Haikal ada di sebelah sana, sebelah kiri lagi. Ada di sebelah sini. Aduh, pengap. Kali ini sebelah. Pemirsa, Posko DVI Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara menerima total 9 jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo. 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga dikirim ke Puslap-4 Mabes Polri pagi ini guna mempercepat proses identifikasi. Petugas tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo yang tiba di Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dari total 9 jenazah yang diterima, tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah. Sejumlah keluarga yang ada di Posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Rencananya 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap-4 Mabes Polri pada Sabtu pagi untuk mempercepat proses identifikasi. Pihak keluarga juga diimbau agar memberikan data antemortem kepada tim DVI. Dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Secara umum kondisi jenazahnya seperti apa, Dok? Secara umum itu utuh atau ada yang terpotong atau ada yang rusak, dan itu bagian mana yang rusak? Bagian mana saja? Kalau itu ini ya terlalu ekstrim. Tapi kalau masalah utuh sih utuh ya. Dok, apakah artinya rusak itu gimana itu, Pak? Katanya tadi kan ada yang rusak. Apakah rusak, semua jenazah yang rusak atau gimana? Rusaknya itu bukan karena sesuatu, terkait proses alamiah. Dok, semuanya berarti terkait ya? 5 jenazah tadi kan masih menggunakan pakaian, ada pakaiannya itu mungkin bisa disampaikan, Dok, sehingga mungkin keluarganya kita ada guideline ya, ada guideline aturan yang disepakati internasional di lain ya, Prancis pusatnya ya. Jadi bukan kita yang memberikan data, tapi dari keluarga yang memberikan. Kalau kita memberikan data nanti diakui, kan jadi masalah nanti ternyata, maaf ya, ternyata yang kita identifikasi orangnya masih hidup, jadi masalah nanti. Dok, Kabid DVI tadi sore mengatakan bahwa dengan kondisi jenazah yang seperti itu dan tidak lengkapnya data antemortem dari keluarga korban, artinya kemungkinan terakhir akan dilakukan tes DNA, artinya pencocokan DNA yang akan menjadi solusi terakhir di proses identifikasi ini, Dok. Oh iya, saya sependapat itu, tes DNA itu adalah saat ini diakui internasional tidak terbantahkan. Jadi kalau begitu sudah dilakukan tes DNA, saya minta tolong teman-teman tidak memberikan opini yang tidak sesuai, karena itu sudah diakui internasional bahwa tes DNA itu termasuk yang istilahnya bahasa zaman dulu itu tidak terbantahkan lah kira-kira. Dok, artinya butuh berapa lama, Dok, dengan kondisi jenazah yang sudah mulai rusak ini, Dok?
bisa cepat, bisa lambat, tergantung suasana, tergantung kondisi lah. Yang paling sepengetahuan saya yang paling. Ya, berbagai kesulitan dihadapi tim DVI Polda Jawa Timur dalam mengenali identitas jenazah santri Pondok Pesantren Al-Hozini yang tiba di posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Hal ini karena kondisi jenazah yang mudah rusak sehingga sulit mengambil sidik jari korban. Kesulitan utama yang dihadapi tim Disaster Victim Identification Polda disebabkan oleh kondisi jenazah yang rata-rata berusia 12 sampai 15 tahun. Alat identifikasi sidik jari portable milik DVI Polda Jatim tidak bisa melakukan karena kondisi sidik jari korban sudah mulai rusak akibat pembusukan. Selain itu, sebagian besar korban belum memiliki KTP sehingga tidak dapat terintegrasi dengan sistem kependudukan. Sementara itu, untuk identifikasi dental atau gigi juga sulit dilakukan karena pertumbuhan gigi anak-anak usia 12 sampai 15 tahun cenderung seragam sehingga sulit menemukan ciri-ciri khusus yang dapat membedakan satu jenazah dengan lainnya. Terus dari segi ciri khusus, misalnya tai lalat lah, atau ada tato, atau tanda lahir gitu atau ada cacat, itu juga tidak dapat info dari keluarga. Oh, tai lalat anakku di mana gitu. Banyak keluarga yang tidak hafal gitu. Meskipun ada yang hafal, tapi sampai sekarang pembandingannya itu belum ketemu gitu. Hingga kini petugas masih terus berupaya maksimal untuk melakukan proses identifikasi secara profesional agar seluruh jenazah bisa dimakamkan dengan layak oleh pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tim SAR Gabungan Pencarian Korban Ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Fokus pencarian pada lapisan paling bawah reruntuhan bangunan. Ya, itu mungkin kalaupun mereka harus ke lokasi, mungkin nanti akan perwakilan tidak kemudian semuanya ke sana. Itu perwakilan mungkin tidak ada masalah. Secara berkala berarti terus-menerus akan ada wali santri yang diajak lihat sana, Pak? Iya, itu tidak masalah. Yang penting hanya perwakilan. Artinya biar proses juga tetap berjalan secara konsisten dan berlanjut seperti itu. Sejauh ini untuk reruntuhan sudah berapa persen, Pak, dibersihkannya, Pak? Ya, untuk tadi siang juga saya sudah sampaikan ya, sekitar 50%-an ya. Tapi sekali lagi bahwa menggunakan alat berat untuk membersihkan untuk menyingkirkan puing-puing reruntuhan itu bukan berarti untuk secepatnya membuang atau membersihkan bangunannya, tapi membuka akses-akses di mana korban itu ada. Begitu korban itu terlihat, dihentikan sementara, kemudian dievakuasi. Kemudian akan dilakukan. Pemirsa, seorang santri berusia 14 tahun selamat dalam tragedi ambruknya musola Ponpes Al-Hozini Sidoarjo. Ia berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup usai 3 hari tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Inilah Al-Fatih Cakrabuana, 14 tahun, salah seorang korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Hozini Buduran Sidoarjo 3 hari pasca kejadian. Al-Fatih yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 9 tidak mengalami luka yang serius, hanya terdapat luka lecet di beberapa bagian tangannya. Ia bercerita sebelum kejadian, dirinya tertidur di musola dan terbangun pada saat dievakuasi oleh tim SAR. Ia mengaku tertimbun pasir dan terjebak di dalam reruntuhan puing-puing beton bangunan. Dirinya tersadar saat diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu.
Al-Fatih selamat tanpa luka serius karena tubuhnya tertimbun pasir dan bagian wajah tertutup oleh atap seng, sehingga bagian tubuhnya terlindungi dari material yang jatuh dari atas bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini di Sidoarjo, sudah ada jurnalis iNews Henry Aprila di Ponpes Al-Hozini, kemudian ada Rahmat Ilyasan di Rumah Sakit Bayangkara dan juga Yoyok Agusta di RSUD Notopuro Sidoarjo. Saya ke Henry Aprila terlebih dahulu di Ponpes Al-Hozini. Bagaimana dengan jalannya evakuasi hingga siang hari ini, Henry? Berkaitan dengan proses evakuasi di hari ke-6 ini, Syafa, sudah masuk hari ke-6 proses evakuasi dari runtuhnya musola yang ada di kawasan Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana dalam hal ini proses evakuasi masih berlangsung dan memang dititikan ataupun berfokus pada titik reruntuhan ataupun titik runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi pun juga pada pagi hari di pukul 8.45 waktu Indonesia Barat digelarnya konferensi pers dari pihak BNPB, maksud kami, yang dipimpin oleh Letjen TNI Dr. Suharyanto, Kepala BNPB, yang mengatakan memang untuk fokus hari ini memang difokuskan ke titik di mana runtuhnya musola di kawasan Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan memang kita sedikit tunjukkan bersama di juru kamera kami, Ade Supriyatna, belakang kami saat ini, Syafa. Inilah kondisi di mana sedikit ya memang sudah cukup ataupun sudah banyak yang mulai diangkut, seperti halnya beton dan sisaan-sisaan bangunan dari reruntuhan musola tersebut. Karena dalam hal ini pun juga disampaikan sekiranya di hari ke-6 ini sudah mencapai 40% proses dari pengangkatan barang-barang ataupun sisaan-sisaan reruntuhan bangunan menggunakan alat ataupun kendaraan alat berat, pengangkatan alat berat, yang dimana salah satunya adalah menggunakan eskavator, kemudian juga menggunakan kren dan juga eskavator berikar. Yang menjadi fokus adalah karena lokasinya cukup sempit di tempat ataupun di TKP, sehingga untuk sejumlah kendaraan hanya bisa memasuki satu persatu kendaraan untuk mengangkut ataupun menghancurkan beton-beton tersebut. Dan kemudian berkaitan dengan jumlah korban, ini juga tadi difokuskan dan disampaikan oleh pihak BNPB, Kepala BNPB maksud kami. Ini untuk saat ini memang secara keseluruhan total dari korban dalam insiden ini mencapai 167 korban yang kemudian berhasil ditemukan 118 maksud kami. Dari rincian tersebut ini 103 berhasil diselamatkan atau korban selamat, kemudian juga ada 67 yang menjadi korban dan kemudian ada 14 yang sudah berhasil ditemukan. Ini 14 korban tersebut ditemukan dalam kondisi wafat ataupun meninggal dunia. Dan kemudian dari ke-14 korban meninggal dunia tersebut, ini 5 korban sudah berhasil dievakuasi, maksud kami berhasil diidentifikasi, dan 9 korban lainnya masih dalam proses identifikasi di RS Bayangkara. Dan tidak hanya itu, ini kami di titik melaporkan saat ini, Syafa dan juga pemirsa, tentunya masih terus dibatasi, bahkan juga diawasi oleh pihak dari santri dan juga pihak dari pengamanan sendiri yang melakukan proses evakuasi, karena kami maupun awak media tidak bisa mendekat sekiranya 100 meter sampai dengan 200 meter saja, diberi batas oleh pihak dari pihak santri dan juga dari pihak pengamanan, karena satuan ataupun satgas yang sedang melakukan evakuasi ini terus melangsungkan proses evakuasi dan juga pengangkatan puing-puing bangunan ini. Memang waktunya selama 24 jam proses evakuasi, dan kemudian untuk wali santri pun kini per hari ini sudah dialihkan ke RS Bayangkara, terutama untuk keluarga inti menunggu hasil dari 49 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan kemudian dari pihak wali santri pun juga masih berada, dari perwakilan pihak wali santri ini masih ada yang juga berada di pos BNPB untuk menanti dan juga memantau langsung dari monitoring hasil dari proses evakuasi yang dilangsungkan sampai sejauh ini sudah masuk ke hari ke-6. Syafa, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Henry Aprila langsung dari Ponpes Al-Hozini Sidoarjo. Selanjutnya kita bergeser ke rekan Rahmat Ilyasan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Selamat siang Rahmat, ada berapa jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara dan apakah sudah berhasil diidentifikasi? Baik, selamat siang Safa. Saat ini saya masih berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Hingga siang ini mulai tadi pagi tidak ada pengiriman jenazah yang ada di Polda Jawa Timur ini. Namun masih ada 9 jenazah yang masih di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari 9 tersebut 8 sudah dilakukan pemeriksaan postmortem atau diambil sampel DNA-nya dari tim DVI Polda Jawa Timur. Namun 1 saat ini masih proses pengerjaan identifikasi. Dari identifikasi tersebut, jika setelah selesai nanti akan diberikan kepada keluarga masing-masing. Namun saat ini para keluarga atau wali santri sudah mulai berdatangan di Polda Jawa Timur ini dan ditempatkan di tempat khusus untuk wali santri yang berada di samping jenazah, di samping ruang jenazah Polda Jawa Timur. Demikian, Safa. Ya, Rahmat, apakah data antemortem dari seluruh jenazah telah diterima oleh tim identifikasi dan kira-kira berapa lama proses identifikasi ini dilakukan? Baik, Safa, untuk saat ini data antemortem yang diambil dari tim DVI Polda Jawa Timur sudah ada 57 sampel. Dari 57 sampel tersebut dan juga diambil DNA-nya dan pagi ini dikirimkan ke Jakarta untuk dilakukan proses identifikasi terlebih lanjut. Namun dari 8 santri yang sudah meninggal dunia ini sudah diambil juga sampel DNA-nya, namun tinggal mencocokkan aja. Namun keluarga-keluarga juga sudah mulai berdatangan, mulai tadi pagi ini sudah banyak yang berdatangan ke Polda Jawa Timur ini. Demikian, Safa. Untuk saat ini kesulitan-kesulitan juga dialami oleh tim DVI Polda Jawa Timur, diantaranya adalah karena sulitnya mengidentifikasi jenazah karena jenazah sudah rusak, sehingga mengalami kesulitan bagi tim DVI untuk melakukan identifikasi. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian kita akan bergeser kepada rekan Yoyok Agusta di RSUD Notopuro Sidoarjo. Selamat siang, Yoyok. Ada berapa jumlah korban yang masih dirawat di sana dan bagaimana kondisinya? Halo, selamat siang Yoyok. Apakah Anda bisa mendengar suara saya, Yoyok? Mungkin boleh dibuka dulu jalur komunikasi agar kami bisa mendengar suara Anda, Yoyok. Ya, ada berapa korban yang masih dirawat di sana dan bagaimana kondisinya, Yoyok? Ya, selamat siang Safa dan pemirsa di rumah. Dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di RSUD Notopuro, di mana di rumah sakit ini hingga siang ini masih merawat 7 pasien korban reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Hozini, di mana 6 pasien sudah dibawa atau dirawat di ruang inap Mawar Kuning dan 1 pasien hingga kini masih dirawat di ruang IGD atas nama Haikal. Dan dapat kami laporkan juga pemirsa bahwa dari informasi dari Direktur Rumah Sakit Notopuro, yakni Dr. Anto, mengatakan bahwa Haikal tadi malam mendapat tindakan amputasi karena adanya luka kaki sebelah kiri yang mengalami infeksi. Demikian, Safa. Iya, Yoyok, selain mengalami luka fisik, apakah mungkin juga disediakan trauma healing untuk para korban yang dirawat di sana yang tentu saja pasti mengalami trauma berat akibat ambruknya bangunan di Ponpes Al-Hozini ini? Iya, Safa, memang betul. Selain mendapatkan perawatan medis berupa fisik mereka, pihak rumah sakit juga menyediakan trauma healing sejak pertama kali pasca runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Hozini. Dan dari catatan pihak rumah sakit, dari
6 hari yang lalu pihak rumah sakit telah merawat sebanyak 45 pasien dan sekarang yang sedang dirawat 7 pasien dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Yoyok Agusta. Sebelumnya tadi ada Rahmat Ilyasan dan juga Henry Aprila langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, total sebanyak 14 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara 49 korban lainnya belum berhasil dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis perkembangan evakuasi korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Sejumlah korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 9 diantaranya belum teridentifikasi. Sementara 49 korban belum ditemukan dan 118 orang selamat. Sampaikan kepada terkait dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut tim SAR terus berupaya optimal mengevakuasi korban yang terjebak. Begitu pula dengan tim identifikasi Polri yang terus bekerja maksimal. Korban yaitu apakah Bapak Ibu yang kemarin melapor ternyata tidak? Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 ini 100% seperti itu Pak? Nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118 ya, 118 itu 103 itu yang selamat tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Pairus, itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah, nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi. Itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain, ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Pairus itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya. Ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya, 5. Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh. Jangan mengulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah. Masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49. Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu. Ya, nggak tahu gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada. Seorang santri berusia 14 tahun selamat dalam tragedi ambruknya musola Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Ia berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup usai 3 hari tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.aius.id dan cuplikan tayang berita Aius dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Inilah Al-Fatih Cakrabuana, 14 tahun, salah seorang korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo 3 hari pasca kejadian. Al-Fatih yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 9 tidak mengalami luka yang serius, hanya terdapat luka lecet di beberapa bagian tangannya. Ia bercerita sebelum kejadian, dirinya tertidur di musola dan terbangun pada saat dievakuasi oleh tim SAR. Ia mengaku tertimbun pasir dan terjebak di dalam reruntuhan puing-puing beton bangunan. Dirinya tersadar saat diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Al-Fatih selamat tanpa luka serius karena tubuhnya tertimbun pasir dan bagian wajah tertutup oleh atap seng, sehingga bagian tubuhnya terlindungi dari material yang jatuh dari atas bangunan.